Jadi itu selamat datang di channel Om Mobi. Ini adalah video yang spesial karena video ini dikeluarkan pada saat Gias. Nah, nanti akan ada video full Gias di channel Om Mobi dan akan banyak review-review mobil baru yang keluar hari ini di channel Motomobi juga. Nah, kenapa kami bilang video yang ini spesial? Karena di kantor kami, di markas kami ini kedatangan suatu mobil yang baru saja launching di Gias ini dan kami sudah coba. Nah, ini bukan full review, kami tiba-tiba kedatangan aja mobil baru ini. Ini adalah Nissan X-Trail yang baru. Dan ini adalah generasi pertamanya. Wah, begitu keluar langsung orang-orang melihat, keren sekali ini SUV, kotak-kotak tapi modern. Saat itu semua orang menganga, kerennya, semua orang pada pengen beli. Lihat kotak-kotak ada jendolan, tahu-tahu ini kotak-kotak begini. Dari samping ada roof railnya begini. Dan dalamnya pun unik, lihat nih. Tuh, dashboardnya, instrumen clusternya bukan di sini, tapi di tengah. Komplit instrumen cluster. Rapi itu bikinnya. Ada head unit, terus ada ini bisa buat dibuka. Ada barang-barang dalamnya. AC-nya 3, lubang AC tengahnya. Terus kontrol AC-nya. Mobilnya masih rapi banget ya by the way. Posisi duduknya juga udah enak. Walaupun ini tahun 2000-an. Setirnya juga masih rapi banget ini. Bukan retrim ini setir. Inilah mobil kalau dirawat dari baru ya. X-Trail T30. Kemudian generasi kedua dengan kode bodi T31. Yang pertama tadi T30. Dikeluarkan tahun 2008. Bentuknya karena masih sangat ikonik, masih mirip dengan generasi sebelumnya. Nggak ada yang komplain mengenai bentuk yang masih mirip karena nggak ada yang salah dengan bentuk kekerenannya itu. Kemudian tahun 2014 keluar lagi T32. Nah, itu bentuknya berubah, karakternya berubah, tapi masih enak dilihat dan kami sudah coba. Nah, ini ada sejarahnya nih untuk yang T32. Karena kami dulu awal-awal Motomobi dibuat, kami membuat review mobil itu di showroom Nissan. Channel Motomobi masih belum ada apa-apanya dan kami bilang waktu itu syuting buat istri. Ya, ditanya mas salesnya, Pak mau di shoot buat apa? Oh, buat nanti istri saya ngelihat di rumah biar pertimbangan mau beli istrinya. Jadi pura-pura aja padahal syuting buat YouTube. Anyway, kemudian tahun 2021 keluar di dunia yang namanya Nissan X-Trail T33. Tapi Indonesia baru bagian sekarang nih. Tahun 2025. Kami sudah pernah mencoba yang pertama kali keluar itu di Amerika. Saat itu kami rental mobil dan itu adalah Nissan Rogue namanya kalau di Amerika. Di Indonesia namanya Nissan X-Trail. Waktu itu kami coba, kami tadinya mau rental mobil SUV besar khas Amerika gitu. Ternyata dapatnya ini. Dan kami sama sekali tidak menyesal, mobil ini nyaman sekali dan hemat sekali waktu di Amerika itu. Kami cukup jalan jauh juga. Bagasi yang segitu banyaknya muat pada Nissan Rogue waktu di Amerika. Alhamdulillah Indonesia akhirnya datang Nissan X-Trail yang baru. Dan ini bukan sembarang tipe, karena ini adalah yang all-wheel drive. Yes, all-wheel drive. E-Power, all-wheel drive. Dan Nissan menyebutnya dengan E-Force. F-nya itu diganti 4. Bagaimana menurut Anda tentang bentuknya? Kalau menurut kami ya dibanding sama T32 ini jauh membaik, mengganteng, dan menggagah yang pasti. Karena karakter-karakter bodinya itu menjadi kuat kembali seperti di T30 dan T31. Ini grillnya mereka menyebut dengan Premium Double V Grill. Ini grillnya juga bentuknya gagah. Kemudian lampunya terbelah 2 atas dan bawah. Atas ini bukan daytime running light. Headlampnya itu low beam sama high beamnya ada di bawah sini. Ada lampu lagi kecil di bawah sini. Ini kecil-kecil cabai rawit. Karena ini adalah fog lamp. Terang ke depan. Terus bawah ada chrome-chrome. Nah ini ada lubang. Air curtain jadi airflow-nya lebih lancar
lewat mobil ini, coefficient of drag-nya juga jadi lebih baik. Kemudian kalau kita lihat dari samping, nah ini ada over fender sedikit, tapi lebih keluar. Biasanya kalau over fender pada mobil standar kan rata, ini agak keluar sedikit jadi menggagah mobilnya. Ada gaya roof rail, ini dari samping Nissan menyebut dengan premium U-shape. Nah, ini lampu belakangnya khas sekali ya. Ini ada tulisan E-Force, E-Power, dan X-Trail besar, logo Nissan yang baru. Nah, ini lampu belakangnya, Nissan menyebutnya dengan boomerang shape 3D. Wiper belakang, high mount stop lamp, di bawah knalpotnya nggak kelihatan, bagus lah nggak kelihatan ya kan. Nah, seberapa panjang ukurannya? 4.680. Pas itu, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Wheelbase-nya 2.705 mm. Ini pas sekali untuk perkotaan ini mobilnya. Ah, ini ada yang menarik sini. Ini sama seperti yang di Nissan modern masa kini. Begitu kita buka tutup tangkinya, nggak ada buka-buka lagi. Dia langsung serot masukin nozzle SPBU-nya. Ngisi deh. Jadi tangan nggak kotor. Karena kalau pakai tangan kita pegangin dulu gitu ya, tuh kotor tangannya. Langsung bisa. Nah, rem belakang disc ya tentunya. Velgnya ini 19 inch, ukuran bannya 235/55. Dan suspensi belakangnya pasti independen ya, independen. Nah, ini lihat dong. Ini kelas banget nih. Inner fendernya ada pelapisnya lagi buat noise. Ya, jadi road noise-nya itu rendah. Kuncinya tuh seperti ini. Seperti pada Nissan Serena juga, lock, unlock, hold ini untuk buka bagasi dan ini untuk bunyiin klakson. Ntar, kunci dulu. Tahan kali. Ya, itu fungsinya. Ini biasanya nyari-nyari bukaan ada di mana? Enggak, special dedicated di sini nih. Dengan power tailgate. Belakangnya luas, ada dividernya gini. Ini lucu nih, dia pemisahnya dividernya ini sewarna sama bagian atasnya kabin. Bagian atasnya kabin warna beige begini, jadi matching tuh. Biasanya kan warnanya sewarna yang bawahnya. Di bawah masih ada tempat buat naruh-naruh lagi. Dan ada tire repair kit, jadi ini mobil tidak bawa-bawa ban serep. Kanan kiri ada tempat kantong lagi. Terus ini tuh bisa dibuka tentunya. Tuh kan, luas kan. Kalau kurang luas, row kedua. Nah, kan. Ini bisa naruh tempat tidur, bobo dari dalam. Sekarang bagian yang biasanya paling tidak suka adalah nyobain row ketiga. Ini kata Nissan, mobil ini adalah 5+2. Jadi belakang ini hanya untuk emergency, tapi apakah muat manusia dewasa? Muat. Kepala agak mentok dikit. Kalau ditegakin. Tolong dong. Gini kok nggak muat ya? Ya karena row keduanya itu tega. Lagi. Majuin dikit. Kayak mundurin dulu, jangan full amat. Sisain dikit. Nah. Duduk, asal muat aja coba. Oke, muat kan? Muat. Oke. Mentok gak dengkul? Mentok. Mundurin sampai nggak mentok? Nah, begini posisinya. Buat emergency, oke. Kita ke Bandung begini masih oke. Di belakang ada 2 cup holder kanan dan kiri, bisa naruh sesuatu lagi di sini. Dapat seat belt full, 3 titik. Udah, sana pergi. Di belakang posisi nyetir kami, posisi jok row kedua paling mundur. Ini jarak dengkul dengan jok depan. Kaki masih sedikit bisa masuk. Dan kalau masih ada orang di belakang, kita bisa majuin sampai sini. Sehingga orangnya muat. Ada armrestnya. 2 cup holder, terus bisa naruh handphone di sini. Dan tentu bisa bertiga sini. Di tengahnya ada gundukan sedikit buat knalpot kayaknya. Headroomnya juga masih lega di tengah. Ada ventilasi AC, ada colokan USB-C dan USB-A, dan ada pengontrol suhu di belakang sini buat AC belakang. Walaupun cuma 2 lubang ini aja, tapi ada bawah juga, Neng. Ada suhunya juga.
kantong di belakang jok depan, empuk-empuk, ini keras, ini empuk. Bawah ada tempat botol. Terus, nah ini spesial nih, ada tirainya. Dan ini yang di tengah juga dapat seat belt 3 titik. Ya di belakang sini oke, kelegaannya oke. Nah ini posisi duduknya di belakang ini cukup tinggi, jadi sedikit lebih tinggi daripada drivernya. Kalau driver kami ya, dengan posisi duduk kami yang agak rendah. Sekarang sebelum ke kokpitnya, kita buka dulu di balik kap mesin ada apa. Ini spesial nih untuk Indonesia mendapatkan ini. Ini adalah 1500 cc turbo, mesin turbo yang dijadikan genset. Karena teknologi e-power, fungsi mesinnya adalah hanya untuk mengisi energi ke baterai dan langsung bisa ke motor listrik mungkin. Nggak, kayaknya ke baterai dulu deh. Ke baterai. Nah, mesin 1500 cc ini menghasilkan tenaga 201 horsepower dengan torsi maksimal 305 Nm hanya untuk jadi genset. Tidak ada direct connection secara mekanikal ke roda. Jadi, menyalurkan tenaganya ke roda itu melalui baterai, kemudian melalui motor listrik yang ada di depan dan di belakang. Kombinasi kedua motor listrik ini tenaganya 211 horsepower dengan torsi maksimal 330 Nm. Kan asik, mobil segini dengan tenaga segitu gede, karena drive-nya itu langsung motor listrik. Jadi feel nyetirnya itu adalah feel nyetir mobil listrik yang enak. Ya, tapi nggak perlu ngecharge lagi ke SPKLU. Oh iya, tadi torsinya tuh hanya bagian motor listrik depan, yang motor listrik belakangnya torsinya 195 Nm. Jadi wow, depan 330, belakang 195. Lumayan besar. Ini ketika kondisi baterainya masih ada, masih banyak, mesin nggak nyala, tidak dibutuhkan untuk nyala. Kokpitnya khas Nissan zaman sekarang, ada rasa-rasa serenanya, semua tombol bisa diraih dari sini. Ujung layar hampir bisa diraih. Dan dashboardnya itu empuk-empuk enak. Empuknya tuh empuk gemesin gitu loh, kayak pengen dicubit-cubit dashboardnya. Door trimnya juga ini empuk, bawah empuk lagi, sini empuk, semuanya empuk kecuali ini. Ini juga kerasnya keras-keras mahal. Dan ini juga empuk-empuk dengan jahit-jahitan asli. Di bawah sini empuk-empuk juga dengan jahit-jahitan asli. Joknya kulit, jok depannya ini nyaman, setirnya juga dipegangnya enak. Layar tengah besar ini ukurannya 12,3 inch. Itu adalah ukuran yang sama dengan instrumen clusternya yang 12,3 inch juga. Jadi kita dapat double layar yang besar. Dan sebenarnya ada satu layar lagi, yaitu head up display. Ada head up displaynya besarnya 10,8 inch ya, yang dipantulkan di kaca sini. Di dalam layar ini bisa dikoneksi Apple CarPlay, tapi sebenarnya nggak perlu amat yang namanya Apple CarPlay, Android Auto. Tahu nggak kenapa? Karena ini udah punya peta sendiri yang sekarang disensor. Nggak perlu sensor ya, nggak kelihatan, nggak jelas kan? Ini baterai udah mulai minim, mesinnya nyala untuk ngecas dulu, nanti akan mati lagi. Kita nggak perlu terlalu mengandalkan Google Maps. Nah, suara audionya keluar dari speaker sound system Bose. Suaranya enak. Jadi bisa menemani perjalanan Anda. Nah, kami suka sekali dengan Nissan ini. Kenapa? Karena banyak tombol fisiknya. Volume masih fisik seperti ini. Ya, next previous track fisik tombolnya, keren banget. Tombol kamera fisik juga kita pencet, ada kamera 360-nya tuh. Dan kalau misalnya tiba-tiba kita butuh buru-buru mau gelapin atau nerangin layar, ini ada day mode, night mode, langsung tombol fisik. Itu dipikirin bener gitu loh. Jadi orang manusia normal pakai biasa tuh nggak nyari-nyari brightness-nya gimana, apain. Ini tombolnya cepet nih, bener. Ini ada ventilasi AC, bawahnya, tengahnya tombol hazard fisik juga tentunya ya. AC-nya ini buat matiinnya di sini. AC-nya semuanya tombol fisik, bahkan tombol sentuh pun nggak ada di urusan AC. Ini keren nih.
Kan biasanya dual zone itu udah mewah pada suatu AC. Ini 3 zone. Jadi zona kanan, depan, kiri, depan, dan ada zona belakang juga. Makanya bisa diatur. Ini sekarang mesin udah nyala. Suhu di belakang. Untuk suhu belakang kita bisa atur di sini langsung. Tapi kalau mau kita samain semua, pencet sync ini selesai urusan. Ya, satu suara semuanya. Satu suara, satu suhu. Buka tutup ventilasi AC, tombol fisik semua. Nah, ini ada pemanas kursi untuk ngerjain teman Anda di sebelah. Nah, kecuali kalau Anda lagi nggak enak badan, meriang, enak juga di sini. Kalau tiba-tiba kita naik ke pegunungan, suhunya belasan derajat, 5 derajat, itu enak juga kalau ini dinyalakan. Shifter. Nah, sebelum shifter ini dulu ada EV mode. Ini ada tombol EV di sini. Dia akan lebih mengutamakan tidak menyalakan mesin. E-pedal ini seperti mobil listrik juga, jadi ada regen brakingnya ketika kita angkat gas. Sebenarnya kita nginjek rem itu sama aja, sama e-pedal kita ngangkat gas. Kenapa? Karena begitu kita mengaktifkan e-pedal, remnya itu ngerem sendiri, literally secara fisik. Nanti kita lihat pas nyetir ya. Shifternya, unik nih shifternya. Dia bukan tombol seperti di Serena, tapi digeser-geser. Parknya dipencet, mundur ke depan, maju ke belakang, terus ada B-nya juga, ada brake lagi buat nambah regen braking ya. Ini ada rem tangan jari dengan auto hold. Nah, ini adalah driving mode. Driving mode-nya ada banyak. Ada off-road mode, snow mode, auto, jadi ya kira-kira maunya kita, mobilnya akan tahu. Eco mode dan sport mode. Nah, setirnya, kami suka sekali setir ini. Ini adalah setir yang sama dengan yang ada di Serena, kecil, enak dipegang lingkarnya ini, dan ada rasa sportinya. Terus feel setirnya juga kami suka nanti pas nyetir ya. Combination switch sebelah kanan itu ada auto headlamp. Untuk nyalain fog lamp depan juga ada, dan ini ada tombol untuk menyalakan auto high beam. Sennya di kanan ya, normal. Sebelah kiri adalah wiper, urusan wiper. Ada auto wipernya juga, ada sensornya sini. Dan untuk mengaktifkan wiper belakang ada di sini juga. Instrumen cluster. Instrumen cluster kita bisa model begini, bisa juga kita ganti dengan model tengahnya di. Nah, change display view, jadi yang bagian tengah MID-nya itu dibesarkan, jadi lebih bisa melihat MID-nya. Kanan itu untuk speedometer, kecepatan, kiri adalah untuk, kiri ini bukan RPM ya, RPM mesin nggak terlalu peduli. Ini adalah power yang diberikan 0 sampai 100%, dan kalau ke bawah yang biru ini adalah regenerative braking. Ini bisa kita custom nih, mau ada apa di sini. Kalau ini kami lebih memilih posisi gigi park. Nah, di MID tengah, home-nya itu kosong. Jadi kalau ada peringatan. Ini ada trip komputernya buat kehematan. Ini ada energy flow-nya, lagi posisinya apa. Kalau mau iseng nyalain mesin pada saat mobil ini berhenti, kita tinggal nginjek gas. Nyala. Dan nggak ngecharge. Tuh buang-buang bensin namanya ya. Ke kanan lagi ada kompas kalau takut nyasar. Ini buat navigasi sih ya, ngasih tahu navigasi nanti situ. Terus ini lagunya siapa ini? Cakakan siapa? Nah, terus ini ada ADAS-nya. Oke, mobil ini ADAS-nya komplit ya, anti nabrak, blind spot, lane keeping. Kalau kita geser ke bawah, ini buat adaptive cruise control-nya. Adaptive cruise control yang akan menjaga mobil biar nggak nabrak depan, tapi dia nggak megangin setir. Ada bagusnya juga nggak megangin setir, karena kadang-kadang kita suka begitu kita ngidupin megangin mobilnya nyetir sendiri, dia sekitar 5-10 detik sekali minta dipegang setirnya ya kan. Kita digoyangin malah. Kami lebih suka nggak usah aja sekalian. Oke, halaman berikutnya settings. Nah, setting banyak ada di instrumen cluster, bukan di layar tengah kalau untuk Nissan. Nah, head up display kita bisa atur juga untuk tinggi rendahnya. Head up display besarnya itu ada di sini. Dan uniknya kecepatannya itu, speednya itu ada di sisi kanan di head up display. Ini untuk mematikan head up display. Kalau nggak suka pakai head up display, ada 3 tombol kosong di atas, 2 tombol kosong di bawah. Ini untuk manual leveling headlamp, ini untuk buka bagasi, dan ini untuk menerang menggelapkan instrumen cluster. Cepat gitu loh.
enak. Ini kami cinta sekali sama ini sekarang nih. Untuk ngatur spion. Fisik enak sekali. Lipat langsung fisik di sini. Semua jendela auto up and down. Ini child lock. Dan ini lock unlocknya ada juga di sebelah kiri. Jadi penumpang Anda juga dapat kuasa juga untuk meng-lock unlock. Kepraktisan. Kantong pintu lega, bisa naruh botol gede banget. Ini bisa naruh sesuatu juga. 2 buah cup holder, ada wireless charging di sini, colokan USB-C, USB-A, start stop engine button agak ngumpet di bawah, 12 volt power outlet. Di bawah masih banyak tempat yang besar sekali. Ya, bisa naruh sesuatu. Kalau udah selesai syuting naruh topi di situ biasanya. Konsol box tengah. Ini besar, tapi ada bagian kecilnya di sini buat naruh sesuatu yang kecil-kecil, naruh cincin gitu ya. Mau jalan-jalan kemana yang nggak butuh cincin kawin, taruhnya sini. Kemudian lacinya soft opening, tuh. Ya, lacinya nggak full sampai sana karena di sini adalah fuse box, nah, kotak sikring. Enak kotak sikring di situ. Kenapa? Karena nyarinya gampang ya kan. Kotak sikring kadang-kadang kita nyarinya kerepotan. Ada tempat kacamata di atas. Nah, ini panoramic roof besar yang bisa dibuka. Bukanya ke dalam loh dia. Moonroof, sunroof, panoramic roof tuh. Lega juga kebukanya. Dia bisa apa tuh namanya? Tilting aja. Spion tengah auto day night. Ini juga ada kacanya buat ngaca ya kan. Posisi nyetir. Nah, ini penting. Kami suka sekali posisi nyetir pada mobil ini. Kenapa? Karena joknya itu bisa diset banyak naik turun dan naik turun depan belakangnya doang. Electric seat. Terus setirnya tilt dan teleskopik. Teleskopiknya pun jauh. Jadi posisi nyetirnya pas, enak. Kami suka sekali posisi nyetir mobil ini. Jadi joknya setelannya 8-way dengan lumbar support juga, plus lumbar support. Nyetir X-Trail baru. Mungkin adalah X-Trail baru satu-satunya yang ada di jalanan Indonesia saat ini. Senang sekali rasanya. Tadinya kami pikir, paling rasanya kayak Serena biasa gitu ya. Enggak, ini spesial. Tadinya kami pikir juga rasanya, paling rasanya kayak Nissan Rogue yang kami sudah coba di Amerika. Oh, tidak juga. Ini kayaknya udah diimprove lagi dan kita nggak bisa bandingin apple to apple jalanan di Amerika sama di Indonesia. Jadi ya, jalanan Indonesia lebih real ceritakannya. Ini kacanya double glaze. Begitu tutup, hilang suara dari luar. Dan pandangan, walaupun kami posisi nyetirnya ini masih bisa lebih rendah lagi. Gini, kami naik dikit, biar lebih berasa nyetir SUV. Posisi nyetir rendah kami ini itu tetap bisa ngelihat enak ke depan, kacanya juga besar-besar, bisa ngelihat gampang, dan ini spionnya juga gede, ngelihatnya juga enak. Ke belakang juga begitu parkir enak juga, ada kamera 360, terus ngeliat ke belakangnya juga masih enak. Jadi secara visibilitas nyetir mobil ini enak walaupun posisi nyetir kita yang cukup rendah. Oke, ini kalau dibandingkan dengan Serena itu kan velgnya lebih kecil, bannya lebih tebal, ya. Dia lebih bisa meredam goncangan yang gelombang yang halus. Kalau ini gelombang halus lebih terasa, ya. Cuma kami tuh lebih suka yang seperti ini nih. Ya, terasa tapi masih sangat halus. Lebih terasa dari Serena tapi masih sangat halus. Ya kayak ini sambungan jembatan tuh. Masih halus sekali. Halus. Mobil ini tuh main suspensinya tuh enak. Meredamnya tuh pas gitu. Jadi nggak bisa dibilang empuk sekali dan sama sekali tidak keras loh ya. Nggak bisa dibilang empuk sekali, tapi ini nyaman. Ini setelan yang pas untuk kenyamanan ya seperti ini. Dan apakah stabil dengan senyaman ini? Yes, stabil. Betul. Ya, body rollnya dikit sekali. Ini ngecun suspensinya pas, enak. Dapat nyamannya, dapat stabilnya, kombinasinya pas. Rasa setirnya enak. Nih, Serena tuh salah satu MPV sedang yang kami paling suka rasa setirnya. Kalau ini kayaknya lebih enak lagi karena ini bentuknya bukan bentuk MPV kali ya.
Rasa remnya, rasa gasnya kayak ngegas mobil listrik ya, tidak langsung meledak duar, tapi ngisi kuat. Ingat, ini all wheel drive. Apa sih fungsinya all wheel drive pada jalanan biasa? Ya memang nggak banyak, tapi karena motor listrik itu nggak bisa satu motor gede langsung mungkin ya, jadi bagi dua, depan dan belakang. Ini mungkin option yang termahal dari Nissan X-Trail ya. Terus remnya juga rasanya natural sekali, walaupun kalau kita menginjak rem itu pertama yang dilakukan adalah regenerative braking dulu untuk ngisi ke baterainya. Nah, bicara soal regen braking, kalau kita aktifkan e-pedal, itu pedal remnya ikut main ketika kita ngelepas gasnya. Lucu. Ya karena kami seneng juga nyetir mobil listrik, jadi kami seneng e-pedal ini nyala, jadi nggak banyak kaki pindah-pindah dari gas ke rem. Ketika kita jalan santai dan kalau sudah kecepatan rendah sekali baru kaki kita pindah ke rem. Ada adaptive cruise control, kita hidupkan, set, kecepatan, santai, kaki bisa beristirahat, tangan tetap masih aktif, kita tetap fokus ke jalanan tanpa ngelepas setir dari tangan. Cuma ya lebih senang gini ya, kalau ada cruise control, ada nyetir sendiri juga, biasanya kami yang setir nggak kami aktifkan, nah biar tetap fokus, nggak ngantuk. Bener, untuk Anda yang penasaran dengan mobil ini, Anda bisa datang ke Gias, ke boothnya Nissan, lihat langsung, bisa test drive juga di sana. Mungkin yang test drive mobil ini. Jadi ini mobil yang modelnya, yang model-model mobil yang bisa untuk nyetir seru aja di dalam kota gitu. Karena ini adalah SUV crossover yang kita bisa sikat, jalan-jalan jelek kita terabas aja langsung, jalan beton nggak nyaman kita terabas langsung ya, tapi tetap gesit menelusuri lalu lintas Jakarta. Enak pas ini. Ketika keluar kota ada cruise control, nyamannya enak. Ini nyaman yang masih bisa dapat gesitnya mobil tuh, adonan yang susah didapatkan. Ya sekarang saatnya kita tes 100 km per jam. Sport mode, AC kita off dulu. Off, AC off mana? Ada? AC kita off dulu. 1, 2, 3. Mesin nyala, meraung. Torsi terasa, ngisi banget. Ah kan? Bohong lagi ya mas speknya, heran. Speknya tuh lebih lambat daripada ini. Kita dapat 6,65 detik 0 ke 100 Nissan X-Trail e-Force e-Power. Lebih kenceng, menang. Ini adalah mobil hybrid ya. Hybrid yang berbeda dengan mobil hybrid biasa. Mesin, genset, baru ke baterai dan motor listrik. Dan ini powernya lebih gede daripada Nissan Serena, karena Nissan Serena tuh single motor, ini dual motor depan dan belakang. Apakah tetap hemat? Ya kami sempat muter-muter sampai 20 kilometeran, kecepatan rata-rata di 50 km per jam, itu dapat 18,5 km per liter. Not bad at all. Not bad. Boleh ini mobil. Enak buat harian. Bisa bawa keluarga yang banyak. Itu saja videonya. Ini bukan review ya. Ini hanya apa ya? Ini gara-gara ada X-Trail baru di kantor, masa nggak kita buat videonya? Kita buat videonya langsung. Ini untuk full reviewnya nanti akan ada di channel Motomobi. Itu saja videonya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, dan Mas Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.